Oke, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di Lab Robotika dan diskusi kita hari ini masih lebih melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya tentang tutorial untuk pemrograman PLC dan HMI. Jika sebelumnya kita sudah video yang pertama, sudah mengenal hardware dan software yang akan kita gunakan, video yang kedua kita sudah belajar bagaimana menggunakan modul praktek pemrograman PLC yang ada di sini secara internal, gitu ya, dengan mode internal. Termasuk kita sudah belajar bagaimana memprogram dengan menggunakan software CX Programmer untuk PLC-nya dan CX Designer untuk HMI-nya. Nah, tetapi modenya masih internal, artinya kita tidak melakukan proses wiring. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi, kita akan melakukan proses wiring. Jadi, kita akan menggunakan mode eksternal. Jadi, nanti switch ini akan kita switch eksternal. Nah, nanti kita akan memanfaatkan tombol, ya, baik D10 maupun tombol push button. Terus kemudian kita akan memanfaatkan sensor dan juga nanti kita akan memanfaatkan output lampu, ya. Nah, untuk motor kita coba nanti akan menggunakan relay, gitu ya, sebagai driver motor, karena motornya ini adalah motor 12 volt, kemudian power supply-nya adalah 24 volt. Sebetulnya nanti motor masih bisa berputar, tapi sangat kencang karena kita tahu motor DC itu kalau tegangannya bertambah, putarannya akan semakin kencang. Nah, kita hanya mengkhawatirkan untuk output port PLC-nya rusak karena kita untuk menjalankan motor. Nah, maka kita akan menambahkan relay untuk di motor supaya nanti kita aman. Jadi nanti output PLC mengaktifkan relay, kemudian dari relay yang nantinya akan digunakan untuk mengaktifkan motor listrik. Ya, oke, mari kita langsung saja. Kita nanti menggunakan satu tombol D10, satu tombol push button, dan satu sensor induktif. Kemudian kita menggunakan output D10 dengan mengaktifkan lampu 1, push button mengaktifkan lampu 2, sensor induktif mengaktifkan lampu 3. Ya, kita belum menggunakan motor. Oke, mari kita lihat secara detail bagaimana proses wiringnya. Nanti selanjutnya bagaimana programnya, baik PLC maupun HMI-nya. Gitu? Oke, mari kita lihat lebih dekat supaya lebih jelas. Oke, kita siapkan kabelnya, ya. Terus kemudian kita siapkan juga obengnya. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan tombol D10 1, ya. Kemudian tombol push button yang 1, terus kemudian sensor induktif yang PNP, ya. Nah, karena sensor induktifnya PNP, maka di sini common input harus negatif. Maka penting di sini ini adalah common input. Ini kita set ke negatif, ya. Oke, kita sambungkan di sini. Ini kita hubungkan ke negatif. Ya, kenapa? Karena kita pakai sensornya yang induktif yang PNP. Oke, kemudian dari tombol ini kita masukkan ke positif, ya. Di sini dari tombol kita masukkan ke positif. Kemudian kita masukkan ke positif, ya. Kita masukkan ke positif. Di sini kita masukkan ke positif.
Ya. Oke. Terus kemudian dari tombol detain 1, ya ini kita tombol detain 1, ini yang tombol satunya, kita akan masukkan ke alamat di 00. Ini adalah alamat 00. Oke. Terus kemudian kita untuk yang push button, ya ini dari positif, ya, kita masukkan ke positif, ini ke positif. Oke. Terus kemudian dari push button yang 1, kita memasukkan ke alamat 01. Ini adalah alamat 01. Oke. Terus kemudian sensor. Nah, sensor ini ada 3 kabel ya. Sensor butuh power, ya ini positif. Kita hubungkan ke positif. Ini untuk powernya, ya. Terus kemudian yang di sini untuk powernya negatif, kita hubungkan ke negatif. Terus kemudian outputnya, ya ini yang PNP, ini output yang PNP, kita hubungkan ke 02, ya. Kita hubungkan ke 02. Terus kemudian sekarang lampunya, ya lampunya dari kamennya di sini, ini kamen lampu kita hubungkan ke negatif saja, ya. Kamen lampu kita hubungkan ke negatif. Ya, ini kita hubungkan ke negatif. Terus kemudian lampu 1, ya lampu 1, ini kita hubungkan ke 100. Kemudian kamennya 100 kita hubungkan ke ya 100 kita hubungkan ke positif. Ini adalah kamen outputnya. Jadi karena kita menggunakan yang relay output, kamen output ini bisa kita bolak-balik. Jadi bisa positif, bisa negatif. Kemudian kita masukkan lagi kamen yang 100. Ini kita masukkan ke positif. Terus kemudian dari output 100 kita masukkan ke
lampu 2. Ya, lampu 2. Ya, ini lampu 2. Kemudian dari common lagi, ini adalah common untuk yang 102. Gabungkan lagi ke positif. Terus kemudian dari output lampu, dari 102 kita hubungkan ke lampu yang ketiga. Nah, ini kita hubungkan ke lampu yang ketiga. Oke, ini sudah semuanya. Oke, sudah kita sambung semua. Terus jangan lupa yang di sini switch-nya kita masukkan ke eksternal, ya, kita posisikan ke eksternal. Kemudian kita nyalakan powernya. Nah, ini PLC sudah siap kita program. Oke. Nah, tadi sudah kita program, ya, sesuai nanti kalau Anda bagaimana memprogramnya Anda bisa melihat dari video yang kedua. Nah, intinya ini tombol 1 yang tombol detain 1 ini yang terhubung ke 00 ini akan menyalakan lampu 1. Ya. Tombol push button 1 yang terhubung ke 01 itu akan menyalakan lampu 2. Ya. Dan sensor induktif PNP ini kalau kita aktifkan, ya, ini ada mendeteksi logam, maka akan mengaktifkan lampu 3. Ya. Nah, itu yang bagaimana kalau kita melakukan proses wiring yang ada di sini. Nah, sekarang sensornya ini kan sensor induktif yang PNP. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan sensor induktif yang NPN? Maka kita harus merubah rangkaian inputnya. Nah, apa yang kita rubah? Nah, di sini ini kita matikan. Yang kita rubah adalah common input di sini, ya. Itu kalau yang sensornya PNP, common input ini harus kita masukkan ke positif, ya. Saya tidak akan merubah kabelnya. Ya, saya tidak akan merubah kabelnya supaya nanti ketahuan mana yang merupakan kabel yang semula tadi kamennya ke negatif kita ubah ke positif. Ini saya ubah dari sini, ya. Saya ambil. Nah, ini sebelumnya karena kita menggunakan sensor yang PNP, ini sensor yang PNP, maka kita kamennya tadi negatif, ini warnanya biru. Nah, ini sekarang kita masukkan ke positif, ya. Ini kita masukkan ke positif. Ya. Nah, sekarang ini positif. Terus kemudian dari sensor yang ada di sini yang warna merah ini kita masukkan ke negatif, ya. Ini yang semula positif, Anda lihat di sini saya ganti kabelnya yang tadi ini merah, ya. Ini tetap merah. Ini saya pindahkan ke negatif. Kemudian yang di sini juga sama, yang semula positif saya pindahkan menjadi yang negatif di sini. Oke. Nah, kemudian kita pakai sensor yang PNP, yang NPN. Ini negatifnya powernya sensor tetap sama. Ini negatif. Positifnya tetap sama. Kita pakai yang untuk powernya sensor tetap positif. Ini positif. Nah, tetapi
output sensor ini yang NPN ini nanti outputnya negatif. Ya, maka di sini kabelnya harus positif. Maka ini saya hubungkan ke output. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita nyalakan, saat sensornya ini mendeteksi maka lampunya menyala, ya. Tapi sensornya sekarang ini yang NPN. Ini tombolnya sama gitu ya, tombolnya juga sama gitu ya. Nah, tadi yang membedakan adalah sensor PNP dan sensor NPN, sehingga kita harus membalik common dari inputnya. Jadi kalau sensornya PNP, common input harus negatif. Kalau sensornya NPN, common input harus positif. Sekarang ini NPN, common input meskipun ini warna biru, sekarang kita masukkan ke positif. Begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan proses wiring. Nah, sekarang coba kita akan yang motor listrik, ini lampu 3 nanti kita ganti dengan motor listrik, tetapi terlebih dahulu kita menggunakan relay. Ini saya ambil relay dulu ya. Ini saya matikan dulu. Oke, kita sudah memperoleh relay 24 volt di sini, di mana kita ini konektornya sudah kita hubungkan. Jadi kalau nanti kita menggunakan relay gitu ya, di sini ada gambarnya ya. Di sini untuk koilnya itu terhubung ke 2 dan 10. Maka di sini ini adalah koilnya 2 dan 10 ya. Maka di sini output 100,02 saya hubungkan ke 10, kemudian 2 ini saya hubungkan ke negatif ya. Kenapa 100,02 saya hubungkan 10, 2 negatif? Karena di sini commonnya output adalah positif. Sehingga positif mengalir ke 2 di sini, menyalakan koil nantinya, terus menuju ke negatif. Oke. Terus kemudian output PLC ini kan menyalakan relay. Nah, kemudian di sini ada kontak relaynya. Ya, kontak relaynya. 1 dan 4 itu adalah normally open. Maka di sini terhubung ke 1 dan 4. Nah, 1 ini saya hubungkan ke positif, ya, positif, kemudian 4 ini NO, saya hubungkan ke motor, dan motor selanjutnya saya hubungkan ke negatif. Nah, di sini kalau kita memasang, di sini ada pinnya. Ini harus kita pasangkan dengan slotnya yang ada di sini. Ini kalau kita sudah masukkan, ya. Oke, kemudian kita akan hidupkan. Tadi sensor tombol 1 menyalakan lampu 1, tombol 2 menyalakan lampu 2. Ini saya harus hati-hati, ya. Nah, kemudian sensor yang NPN tadi kan menyalakan lampu 3. Ini sekarang sensor yang NPN ini menyalakan relay, kemudian kontak relay menghidupkan motor. Maka kalau ini saya beri logam di depannya, motor akan berputar, ya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan relay sebagai driver motor supaya PLC, output PLC di sini aman gitu ya. Karena output PLC kalau relay output ini maksimal 2 ampere, sedangkan motor ini kan dia akan menarik arus yang cukup besar. Maka kalau langsung kita hubungkan ke motor, kita khawatirnya nanti outputnya kontak relay yang ada di PLC ini rusak. Maka kita menghidupkan relay dulu outputnya, kemudian kontaknya normally open menghidupkan motor, sehingga di sini motor akan hidup nanti kalau kita hubungkan. Ya, di sini. Nah, artinya output PLC mengaktifkan relay, kontak relaynya yang akan mengaktifkan motor. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.